Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatas syuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sadaqallahul azim wa ballighu rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Fa ya ayuhan nas rahimakumullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama tidak lupa senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, inayah, taufik dan hidayahnya. Kita diberikan umur panjang sehingga kita bisa bertemu kembali di tanggal 9 Muharram 1442 Hijriah untuk menambah pundi-pundi amal kebaikan kita, pundi-pundi amal kesolehan kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini khatib tidak lupa mewasiatkan, khatib pribadi khususnya dan juga jamaah pada umumnya. Marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam artian kita jalankan semua yang menjadi perintahnya dan kita jauhi semua yang menjadi larangannya. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah, Allah memberikan kita nikmat yang segitu banyak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan pada kita sampai tidak akan mungkin mampu untuk menghitungnya. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari nikmat yang Allah berikan, bagaimana sikap kita, bagaimana kita memanfaatkannya. Kalau kita pandai bersyukur atas nikmat Allah, ditambah nikmatnya, la in syakartum la azidannakum. Tapi ingat, kalau kita itu kufur nikmat atas segala yang Allah berikan, wa in kafartum inna azabil lasadid, tentunya akan berubah menjadi azab. Tergantung bagaimana kita menjalankan dan kita menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang paling besar yang kita terima dari Allah adalah nikmat iman. Iman ini menjadi landasan pondasi kita. Karena kalau iman sudah tertanam, kesananya nikmat yang diberikan pada Allah, insya Allah kita bisa menjalankan sesuai dengan syariat yang baginda Rasul bawakan kepada kita. Iman kalau sudah kita tanamkan, diikuti dengan ilmu, akan dijalankan dengan amal. Jadi tiga ini adalah segitiga yang tidak bisa dipisahkan kalau kita ingin selamat dunia akhirat. Bangun kondisi dengan iman, dasari dengan ilmu, amalkan dengan soleh. Kita hanya mempunyai salah satu tapi tidak melengkapi yang lain, kurang sempurna. Contoh, kita hanya tidak mempunyai iman, tapi kita berilmu dan beramal. Apa akibatnya? Tentu akan menjadi amalan mungkar. Sebab apa? Banyak contoh-contoh yang sudah pernah kita temui di kehidupan sehari-hari. Contoh, kita diberikan nikmat berupa lisan, berupa mulut. Berapa banyak di luaran sana yang tidak bisa berbicara, tidak diberikan nikmat berupa bisa melantunkan ayat suci Al-Quran,
tidak bisa menggunakan lisannya dengan baik. Tapi kalau kita tidak menggunakan lisan dengan dasar iman, ada contohnya baginda Rasulullah SAW. Waktu Isra Mi'raj, Rasul lewat neraka. Di neraka Rasul melihat tukhraju alsinatuhum. Ada orang yang lidahnya menjulur, dipotong sama malaikat Zabaniyah. Setelah dipotong, numbuh lagi. Dengan tumbuhnya lidah, itu tidak mengurangi rasa sakitnya. Dipotong lagi sama malaikat Zabaniyah. Sampai Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, man hum ya Jibril?" Itu siapa sih Jibril? Orang mendapatkan siksa dengan segitu beratnya. Jibril mengatakan, "Hum khotobaul fitnah." Itu dari golongan umatmu ya Muhammad. Dia yang mempunyai lisan, tapi ketika hum khotobaul fitnah, dia tidak menjaga lisannya, malah digunakan untuk fitnah, digunakan untuk ghibah, digunakan untuk memprovokasi. Hancur nama baik orang, hancur profesi orang, hilang rezeki orang gara-gara perbuatan lisannya. Yang kedua, kita tidak mempunyai ilmu, tapi kita hanya berdasarkan iman dan beramal. Itu pun kurang. Kenapa? Amalan bisa tertolak, Pak. Contoh, yang sudah pasti kalau kita berzakat 2,5%, kita berzakat 10%, yang dipahala cuma 2,5%, karena aturan mainnya cuma 2,5%. Atau mungkin kita beramal landasan iman tanpa ilmu. Kita sholat maghrib tidak tahu syarat rukunnya, batal sholatnya. Makanya Al-Quranul Karim menjelaskan dalam sebuah ayat bahwa orang berilmu dan tidak berilmu tentulah tidak sama. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu dalam Al-Quran biasa bertanya dan memberi jawabannya. Biasanya contohnya wa yas'alunaka 'anir ruh, dijawab sama Allah, qulir ruh. Wa yas'aluna 'anil anfal, apa itu anfal? Qulil anfal. Tapi untuk ilmu Allah nggak jawab. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu? Tidak sama. Allah tidak menjawab karena ini seperti kalimat retoris, Pak. Jadi si penanya dan yang ditanya sudah pasti tahu jawabannya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Orang yang mempunyai ilmu derajatnya lebih tinggi dari orang yang tidak punya ilmu. Makanya kalau kita itu sudah mempunyai iman, dasari dengan ilmu dan amalkan. Sehingga 3 segitiga yang saya sebutkan di awal tadi, kita mesti memiliki semuanya. Sebagai contoh, Pak, saya yakin bahwa hutan itu rusak. Yang merusak bukan orang hutan. Siapa yang merusak hutan? Adalah orang yang ngerti ilmunya hutan, tapi beramal dengan tabiat dan imannya tidak punya iman dan kelakuannya lebih rendah daripada orang hutan. Sehingga bisa dikatakan orang yang cuma bermodalkan iman dan hanya bermodalkan amal, tidak dilandasi dengan ilmu, amalannya akan tertolak. Maka dari itu, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat ini saya mengajak supaya kita bisa menjalankan yang 3 itu dan kita tidak termasuk ke dalam 3 golongan orang yang perlu dikasihani. 1 aja hilang dari yang 3 itu termasuk golongan orang yang dikasihani. Siapa itu? Pertama, azizan zalla. Orang yang punya kekuasaan tapi karena dia tidak amanah dengan kekuasaannya itu, kehilangan kekuasaannya. Yang kedua, ghaniyan qad istaqara. Orang kaya, orang mampu tapi jatuh bangkrut, jatuh miskin. Biasanya kalau jatuh miskin ada salah satu dari 3 poin itu yang kurang terpenuhi. Dan yang ketiga, nauzubillah, summa nauzubillah, al-faqihatu yal'abu bihil juhal. Ini yang sering kita kejadian, Pak. Apa itu? Orang pinter, ahli fikih, ahli ilmu, tapi dia diperalat oleh orang bodoh, yang mana orang bodoh saat itu menjadi mayoritas. Makanya jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat ini, mari kita sama-sama pupuk iman kita pupuk takwa kita, dan kita pertebal iman kita perdalam ilmu kita, dan kita beramal dengan landasan iman dan ilmu.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum wa tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah haqqa hamdi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan abdi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-wafiyyu bi ahdi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas rahimakumullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa sahhabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim lahum bi ihsani ila yaumiddin. Warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma a'izil islam wal muslimin, Allahumma a'izil islam wal muslimin, Allahumma a'izil islam wal muslimin, Allahumma ansurna wal muslimin alladzina yujahiduna fi Afghanistan dan Palestina wal Uyghur wal Hindi wal Indonesia fi kulli makan. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu 'ala min fadlihi yu'tikum la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu 'alimun bidzalimin. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salati fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'iman. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahumma hdina fiman hadait wa 'afina fiman 'afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika sharra ma qadait. Allahumma ksif 'anna al-balaa'a wal ghalaa'a wal wabaa'a wal fakhshaa'a wal munkar was suyufal mukhtalifata was sadaa'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina 'amma innaka 'ala kulli shay'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina al-awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Faris ala muslimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma
li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.